أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ada yang bawa matan usul salasah enggak terjemahan? Enggak ada yang punya ya? Ada yang berupa PDF di HP? Kalau nanti ada yang di-download bisa di situ. Di Google ada banyak. Kalau ada nanti saya minta tolong dibacakan kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya udah. Karena lebih enak kita bahas pelan-pelan dengan ada yang membacakan, kemudian kita lanjutkan pembahasannya satu-satu. Karena apa? Karena ini butuh ya untuk kita memahami matan dan juga langsung kita bicara penjelasannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya tentang perkara ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini mutlak ya, karena ini merupakan ibadah, jadi tidak bisa kepada makhluk, yaitu ad-dabhu, menyembelih. Kenapa? Karena menyembelih merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. Ya, kemudian juga 163. Disebutkan apa? Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku. Ya, kemudian nusuki. Nusuki di sini adalah sembelihanku. Kenapa? Karena kita diperintahkan kalau kita menyembelih, maka katakanlah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sembelihan ini mutlak ya, hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara masalah bab sembelihan, maka ini merupakan ibadah maliyah. Ya, ibadah harta yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Menggandengkan salat dengan menyembelih. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Di antara ibadah yang kemudian bicara sembelihan adalah menyembelih korban, akikah, hadyu, haji tamattu, kemudian ketika hadyu terhalang dari haji dan umrah, ya, kemudian juga fidyah ketika melanggar haji dan umrah. Maka inilah yang masuk ke dalam perkara sembelihan, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah salat ya, yaitu berupa ibadah badaniyah dengan sembelihan, yaitu berupa ibadah maliyah. Jadi salat ibadah badaniyah ya, fasalli rabbika wanhar. Sedangkan an-nahr sembelihan ibadah maliyah, harta.
Sholat bicara ibadahnya badan, sedangkan harta bicara ibadahnya adalah sembelihan. Maka di sini mutlak, ya, kita tidak bisa menjadikan ini semua kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Istilah nusuk di sini adalah kata-kata menyembelih. Kenapa? Karena ketika seseorang menyembelih, dia hendaklah menyembelih karena Allah. Baik ketika menyembelih itu buat apa? Akikah, berhaji, ya, ataupun bicara korban Idul Adha, maka semua dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Maka disebut apa? Nusuki, korbanku. Ya, Allah katakan di akhirat lillahi rabbil alamin. Sudah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kalau menyembelih kepada selain Allah. Maka Rasulullah mengatakan la'anallah, Allah melaknat man dabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ini mutlak. Antum mau ngasih kambingnya buat disuguhin ke tamu, tetap sama siapa sembelihnya? Karena siapa? Allah Azza wa Jalla. Tetap mau peruntukannya, ya, mau dibuat hadiah atau apapun itu, tetap kita balik lagi untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang berikutnya adalah nadar. Bicara nadar ini kita bicara masalah sumpah. Sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Ini pengertiannya. Nah, nadar ini kita kalau berbicara nadar, maka kita berbicara nadar itu bermacam-macam. Kira-kira apa aja macam-macamnya? Nah, saya jelaskan. Ada beberapa jenis nadar. Yang pertama, nadar dari segi makna itu artinya apa? Bermakna ibadah dan ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadar, yaitu mereka menunaikan nadar mereka. Al-Imam Qatadah mengatakan bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was shaumi wal hajj wal umrah wa ghairihi minal wajibat. Mereka menunaikan apa yang diwajibkannya oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka, dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ibadah kita secara umum, kita menunaikan ibadah kita secara umum pada Allah disebut dengan apa? Menunaikan nadar. Kenapa? Karena kita berjanji nggak sama Allah? Ada perjanjian nggak hidup ini sama Allah? Ada. Buat apa? Ibadah. Maka menunaikan janji sama Allah secara umum disebut nadar. Menunaikan nadar. Karena kita menunaikan perjanjian. Ya, makanya Allah mengatakan yufuna bin nadar. Mereka menunaikan nadar mereka. Ini bicara ketaatan secara umum. Ya, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun yang Allah perintahkan sama kita karena kita diciptakan tadi, itulah yang disebut menunaikan nadar. Jelas ya sampai sini? Oke. Bahkan Al-Imam Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, wal yufuna nudurahum. Dalam surat Al-Hajj ayat 29 disebutkan, ya, hendaklah mereka menunaikan nadar mereka. Yang dimaksud adalah nadar haji. Setiap orang yang melaksanakan haji wajib melakukan amalan yang diwajibkan di dalamnya. Ya, makanya ibadah yang diwajibkan di dalam haji, makanya mereka menunaikan nadarnya. Nadar yang dimaksud adalah nadar haji di sini. Merupakan tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya. Ya, mabit di Musdalifah serta lempar jumrah. Kemudian yang kedua adalah nadar secara khusus maknanya. Ya, disebutkan, ya, oleh Al-Imam Syafi'i di dalam Tahdhib fil Fiqh Syafi'i, oleh Al-Imam Baghawi disebutkan apa? Bahwa ayu jabal mar'u ala nafsihi
qarbatan lam yujibha syar'u alaih. Nah, ini yang kemudian terjadi secara umum. Ya, yaitu seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah yang tidak diwajibkan secara syariat atasnya. Dengan cara apa? Kalau saya gini, saya bakal gini. Namanya mewajibkan enggak? Mewajibkan. Ya. Maka kemudian Al-Imam Tabrani juga mengatakan, yakni bin nadar ma aujabuhul mar'u ala nafsihi tabarruran fi ta'atillahi taqarruban bihi ilaihi min sadaqatin aw amali khairin. Ya, dikatakan adalah apa yang seseorang wajibkan, ya, atas dirinya dalam langkah melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, baik sedekah ataupun amal kebaikan secara umum. Jenis nadar ini terbagi menjadi dua. Pertama, nadar kepada Allah. Jelas? Yang kedua, sebaliknya, nadar syirik, yaitu nadar kepada selain Allah. Nadar kepada Allah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nadar ketaatan. Jelas? Nadar ketaatan ini yang dimana seseorang wajib untuk ditunaikan. Jika tidak ditunaikan maka dia harus bayar kafarah sumpah. Ya, kafarat sumpahnya. Paham ya? Oke. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam tentang permasalahan apa, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, innaman nadru yaminun wa kafaratuha kafaratu yamin. Sesungguhnya nadar itu sumpah, kata Rasulullah. Maka kafaratnya kalau dia tidak menunaikan maka kafaratnya ngikutin kafarat sumpah. Orang kalau melanggar sumpah, ya, maka kafaratnya mengikuti kafarat sumpah tersebut. Pertanyaannya, kafarat sumpah itu apa aja? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa aja? Pilihan tadi. Ya. Ada 3. Kita memilih. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Coba dibaca. Ayat 89. Ada yang pegang terjemahan? Monggo. Al-Maidah. Terus? Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahnya yang tidak disengaja. Terus? Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah. Dalam memberi makan 10 orang. 10 orang. Terus? Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Terus? Atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Iya. Dan siapa tidak mampu melakukan maka kafarnya berpuasa 3 hari. Nah, 3 orang kadang-kadang apa? Main pukul. Ini kan 3 hari terakhir. Dipukul di awal. Paham? Jadi pertama Allah kasih pilihan 3. Nggak bisa baru puasa 3 hari. Pilihannya apa aja? 10 orang miskin, atau ngasih pakaian, atau memerdekakan budak. Paham? Ini pilihan. Kalau enggak ini, ya ini. Kalau enggak, ya ini. Pilihan. Ya, bisa dilakukan salah satu. Jelas? Kalau tidak bisa baru puasa 3 hari. Ini enggak secara umum langsung. Oh, pokoknya puasa 3 hari. Padahal apa? Ada opsi pertama enggak? Kalau opsi pertama enggak bisa, padahal dia punya uang enggak? Kalau punya uang harus ngapain? Kalau enggak ngasih makan, ya, atau enggak ngasih pakaian, karena memerdekakan budak sudah enggak mungkin sekarang.
Ya kan? Kalau tidak bisa baru puasa 3 hari. Jelas? Maka orang yang melanggar nadar, kafaratnya adalah seperti kafarat sumpah tadi. Al-Maidah ayat 89. Kemudian kalau bicara nadar karena pada Allah Azza wa Jalla ada 2, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nadar muqayyad. Nadar muqayyad itu yang biasa dilakukan orang secara umum tadi, yaitu apa? Kalau saya gini saya bakal gini. Nah, nadar muqayyad ini yaitu nadar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari madarat. Kalau saya bisa selesai masalah ini, maka saya akan melakukan ini. Nah, nadar yang seperti ini Rasulullah SAW ya menjelaskan dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengatakan innahu naha an nadrin. Rasulullah ngelarang nadar yang kayak gini. Makanya hukumnya apa? Makruh, dibenci, bukan sebuah kebaikan sebenarnya. Dibenci. Kenapa? Tanda-tanda orang pelit. Ya, pelit apa? Dalam ketaatannya sama Allah. Karena dikatakan innahu la ya'ti bi khair. Orang yang nadar kayak gini enggak mendatangkan kebaikan. Hah? Wa innama yustakhraju minal bakhil. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya yang seperti ini dikeluarkan dari orang yang pelit. Kenapa? Pelit ibadahnya sama Allah. Kalau enggak dikasih enggak ibadah. Makanya dari sini Rasulullah melarang. Hukumnya makruh. Ya. Kadang-kadang orang mau lihat makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. La haula wala quwwata illa billah. Ya ikhwah, secara umum coba perspektif makruh coba dirubah. Kalau Allah benci, jangan jauh-jauh lah. Kita punya anak, kita benci anak kita melakukan sebuah perbuatan. Contoh, begitu anak kita melakukan di depan kita, rasanya gimana? Nyaman enggak? Seneng nggak? Marah nggak kita? Iya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dengan perkara ini, Rasulullah melarang ini, dan ini bentuk sifat pelit, maka harusnya dilakukan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Bukan bentuk ibadah yang baik. Orang bicara, tapi begitu orang sudah bernadar, maka kemudian dia wajib menunaikannya. Bahkan kalau sampai orangnya meninggal, ya, bicara selama nadar ketaatannya, maka ahli warisnya harus ganti menunaikan. Ya, sebagai gantinya. Subhanallah ya ikhwah. Ini yang terjadi. Makanya bahkan sampai Abdullah bin Umar juga mengatakan awalam yunhau anin nadr. Apakah mereka belum dilarang dari nadar? Inna Nabi SAW qal, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna nadara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Kata Rasulullah, nadar itu enggak bakal memajukan sesuatu, bahkan enggak bakal mengakhirkan. Artinya Allah datangnya takdir. Makanya gini loh, kadang-kadang kita ini persepsi nih, ya. Kita kalau kemudian sabar dalam menghadapi hidup ini dan karena Allah, kita enggak akan pernah bingung. Karena takdir itu kalau sudah datang pasti datang, betul nggak? Kalau Allah mentakdirkan akan terjadi, pasti terjadi. Bedanya, begitu kita sabar, kita dapat halal. Kalau nggak sabar, dapatnya haram. Paham? Orang-orang yang mencari rizki dengan cara tidak sabar, halal haram diterjang, padahal hari itu Allah takdirkan dia dapat sekian. Kira-kira tetap dapat sesuai takdirnya nggak? Tetap. Bedanya cuma jalannya, sabar atau enggak. Kalau nggak sabar haram, maka mereka menghalalkan segala cara. Begitu sabar, dapatnya yang halal. Ini yang terjadi. Makanya kita harus paham nadar ini bukan menjadikan penyebab datangnya kebaikan gara-gara nadar. Kata Rasulullah, nggak bakal memajukan sesuatu atau mengakhirkan. Nggak bakal merubah kondisi. Tidak akan. Jelas? Bahkan wa innama yustakhraju bin nadr minal bakhil. Allah mengeluarkan nadar itu kebaikan ketaatan dari orang pelit. Ya. Abu Hurairah juga mengatakan la tanziru. Jadi semua pada ngelarang.
Secara jelas, janganlah kalian berbuat nadar. Nadar yang muqayyad. Paham ya? Muqayyad di sini, muqayyad dalam artian kalau gini saya bakal gini. Itu namanya muqayyad. Bukan nadar yang mutlak. Ya. Karena sesungguhnya nadar la yughni minal qadari syai', tidak akan pernah berpengaruh sama takdir. Enggak ngerubah takdir sama sekali. Ya. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Semua mengatakan dikeluarkan dari orang pelit. Ya. Nah, yang kedua adalah nadar mutlak. Ya, makanya nadar muqayyad ini hukumnya makruh. Ya, nadar mutlak itu yaitu mewajibkan diri untuk melakukan amal saleh. Nah, ini yang benar. Secara umum saya harus taat sama Allah. Ini yang diperintahkan. Ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man nadhara ayyuti'illah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernadar untuk taat sama Allah, nadar taat sama Allah. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat sama Allah, jangan maksiat. Makanya kemaksiatan yang ditujukan kepada Allah, seseorang yang bernadar tadi untuk memutus silaturahim, ya. Namun nadarnya ditujukan kepada Allah, artinya dia bersumpah atas nama Allah. Boleh enggak ditunaikan? Hukumnya haram. Enggak boleh. Jelas? Nah, kemudian yang berikutnya adalah nadar dalam perkara yang tidak dimiliki. Contoh, kalau saya gini, dia bernadar, saya bakal melakukan ini, saya bakal berbuat seperti ini, sedangkan dia nggak punya. Maka ini hukumnya tidak boleh ditunaikan dan bahkan dia wajib membayar kafarah atas sumpahnya. Kenapa? Karena nggak punya dia. Ya, kalau saya punya uang 1 miliar padahal nggak punya. Ini yang terjadi. Jelas? Ini nggak boleh. Ya, gajinya subhanallah, kadang-kadang orang tuh ngimpinya kejauhan. Padahal apa yang Allah takdirkan buat dia itu yang terbaik. Ya, kalau saya punya sesuatu yang disetel sama dia tingginya luar biasa, ya saya akan bersedekah. Naudzubillah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nadar syirik. Contoh nadar yang ditujukan kepada apa? Kepada makhluk. Maka ini ya hukumnya tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarat. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis secara umum, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat sama Allah, maka jangan bermaksiat. Ya, nadar syirik ini bedanya sama nadar maksiat, sama-sama tidak boleh ditunaikan. Tapi ya, nadar maksiat harus bayar kafarat sumpahnya. Paham ya? Tapi nggak boleh ditunaikan. Jelas? Sedangkan nadar syirik itu tidak ada kafarat. Kenapa? Karena nadar syirik ini merupakan hal yang buruk. Ya, tidak ada kehormatannya sama sekali. Ini yang antum perlu paham. Ya, nadar syirik ini nggak ada kehormatannya sama sekali. Maka itu hukumnya tidak boleh ada kafarat. Jadi nggak ada nilainya. Jelas? Paham? Kenapa? Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau yang tadi orang maksiat, dia masih karena Allah nggak? Betul kan? Kalau nadar syirik, karena siapa? Makhluknya. Maka dari nadarnya aja sudah bermasalah, apalagi niat setelahnya. Semuanya bermasalah. Antum kalau contoh nih, saya akan bernadar untuk karena si fulan. Nadarnya nadar taat. Contoh, saya akan berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi untuk si fulan, contoh, saya bernadar kepada si fulan. Nah, nadar yang model syirik seperti ini, walaupun akhirnya bentuknya ketaatan, tetap tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarat. Jelas? Karena
nadarnya tadi dari asasnya sudah buruk. Tapi kalau saya bernadar kepada Allah, nah kepada Allahnya kan mulia. Tetapi hasilnya diakhiri dengan keburukan. Maka ini yang nggak boleh. Berarti niat maksiat. Nadarnya benar, tapi ujung-ujungnya niatnya buat maksiat. Maka hasilnya tadi yang kemudian membuat dia tidak boleh menunaikannya. Tetapi harus bayar kafarat. Karena Allahnya. Jelas ya? Paham ya maksudnya? Lalu bagaimana dengan nadar syirik tadi? Maka semuanya harus dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Karena sama sekali nadarnya tidak sah. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, ya, disebutkan oleh Imam Asy-Syarbini menjelaskan tentang masalah ini. Nadar pada orang yang bermalam di kuburan atau semisalnya, maka jika ada yang bernadar maksudnya untuk memberikan penerangan pada orang yang menempati tempat tersebut, maka ini adalah bentuk kedekatan kepada Allah. Contoh kuburan, oh saya kepingin nerangin supaya orang lewat kuburannya terang. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Ini merupakan kebaikan. Jelas kan? Oke. Kemudian apa? Dan hukumnya adalah sah. Tapi jika tujuannya untuk nerangi kuburan secara khusus, disertai tujuannya penerangan tersebut untuk kuburan secara khusus, kuburan tertentu diterangi buat ibadah tadi, supaya apa? Minta sama kuburannya lancar, contoh ya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Jika tujuannya untuk pengagungan terhadap kuburan tersebut, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburnya, maka ini merupakan apa? Dinisbatkan kepada kuburan tersebut. Inilah yang dominan masyarakat terjadi, dan nadar ini nadar tidak sah dan batil. Mereka meyakini bahwa tempat-tempat ini memiliki keistimewaan untuk diri mereka, dan mereka memandang bahwa nadar di tempat ini akan menghilangkan bencana, dan ini yang tidak boleh, tidak sah mutlak. Dan tidak ada kafarat sama sekali dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita permasalahan nadar, kita lanjut kepada permasalahan mengenal agama Islam. Dikatakan wal aslu tsani. Perhatikan baik-baik. Ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Wa huwa al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasy-syirk wa ahlihi, wa huwa thalatha maratib, al-islam wal iman, kemudian wal ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Perhatikan baik-baik ya. Mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Islam itu apa? Artinya al-istislam, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah, kemudian tunduk patuh dengan mentaatinya, mentaati semua aturan Allah Azza wa Jalla, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Perhatikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya sekaligus. Nanti saya kasih contoh sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Bapaknya sendiri berlepas diri dia. Ya, kan siapa yang memerintahkan? Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada. Ya, fatuba lil ghuraba. Maka Islam dimulai dengan keterasingan. Nanti di akhir bakal jadi terasing lagi sebagaimana dulu dimulai. Kenapa? Orang sudah mulai melupakan agamanya, sekedar titel aja, orang muslim. Yes. Banyak nggak sekarang? Banyak. Orang bilang apa? Islam secara KTP. Dan itu realita. Kadang-kadang orang tanya agamanya apa? Dilihat KTP-nya dulu. Oh iya, Islam. Subhanallah. Ya. Maka di saat itu orang yang taat sama Allah, yang mereka pegang teguh tentang Islam, jadi orang asing enggak? Karena minoritas. Nah, orang yang minoritas seperti ini, kira-kira pahalanya kayak umumnya atau besar?
perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW tentang pahalanya. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang aku makan, al-masiku ala dinihi kal qabidi al jamar. Saya pernah bahas ini kayaknya di bab kabair waktu itu. Seseorang yang memegang agamanya kayak memegang bara api. Jadi keterasingannya sampai kayak gitu. Jadi kita ini kayak orang aneh. Betul enggak? Ya, orang disoroti. Kok gini-gini banget ya? Kok gini? Jangan-jangan itu orang baru tuh. Model apa lagi nih? Kenapa? Kita berbicara kepada jalannya kemudian disorotin banyak. Karena mulai jadi asing. Nah, di saat kondisi seperti ini Rasulullah SAW menjelaskan, ya, al-amilina minhum kahamsina rajula. Kata Rasulullah SAW bahwa satu orang yang melakukan ketaatan pahalanya kayak 50 orang laki-laki. Satu orang pahalanya seperti 50 orang. Kemudian sahabat bertanya, ahamsina rajulan minhum. Apakah setara dengan 50 laki-laki di antara mereka? Di zaman mereka maksudnya. Kata Rasulullah, bal khamsina rajulan minkum. Akan tapi setara dengan 50 laki-laki di antara kalian. Nunjuknya kemana? Sahabat. Karena fitnahnya zaman yang terasing tadi lebih ngeri daripada zaman jahiliyah. Nggak percaya? Saya buka satu aja. Kalau rentetan yang lainnya banyak. Satu aja. Bicara masalah keyakinan. Antum tahu nggak? Orang-orang di zaman jahiliyah, kalau mereka lagi kena, ya, di tengah-tengah padang pasir ada pasir yang kemudian nyerang mereka terombang-ambing, bahkan di tengah laut mereka naik kapal tiba-tiba ombaknya gede, doanya ke siapa? Doanya ke siapa? Ya Allah, selesai. Padahal kafirku Quraisy, kafir loh. Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ini ayat cerita tentang orang kafir Quraisy. Ya, apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Lahuddin. Allah yang langsung ngomong ikhlas mereka. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka sudah sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka balik syirik lagi. Ini kafirku Quraisy. Zaman sekarang, kita nggak nutup mata. Ada nggak orang yang begitu di tengah laut lagi naik pesawat, maka kemudian yang dipanggil gurunya? Ada nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Ya. Mana yang lebih ngeri syiriknya? Zaman sekarang atau dulu? Sekarang. Padahal Rasulullah mengatakan dulu zaman jahiliyah. Berarti sekarang double. Dan ini realita. Betul enggak? Orang dulu kafir Quraisy, mereka lagi keombang-ambing ngomongnya ya Allah. Satu pun sesembahannya enggak ada yang disebutin. Satu pun enggak ada yang lewat. Di kepalanya enggak ada yang lewat. Sekarang orang bisa ngomong, kenapa? Guru saya yang dengar. La haula wala quwata illa billah. Mana yang terbaik? Jujur. Ulama kalau kemudian berseberangan sedikit aja kepada Rasulullah, mana yang terbaik manusia di atas muka bumi ini? Sepanjang masa. Siapa? Rasulullah SAW. Mutlak. Betul nggak? Yes. Tapi kemudian apakah Rasulullah SAW ketika para sahabatnya terjadi sesuatu manggil Rasulullah bisa dengar? Enggak. Antum baca sejarah. Cek. Kalau Rasulullah tidak dikasih tahu sama malaikat Jibril, bisa tahu? Tidak sama sekali. Taunya Rasulullah tentang akhir zaman, siapa yang ngasih tahu? Allah Azza wa Jalla. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Kalau nggak dikasih tahu nggak ngerti. Bahkan Rasulullah banyak sekali sebuah riwayat ditanya tentang hukum. Bahkan antum baca nanti surat At-Talaq. Ya, di mana Rasulullah ditanya, kemudian apa? Diem. Betul nggak? Diem sampai nunggu wahyu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW nggak ngerti.
Begitu dapat wahyu baru disampaikan. Dan ini banyak sekali terjadi. Sampai kadang-kadang diem sampai berapa? 3 hari. Sampai kadang-kadang lebih. Ya, jelas ya ikhwah. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mengenal agama Islam merupakan suatu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti di sebuah zaman di mana orang-orang yang mengklaim beragama Islam namun ternyata mereka tidak mengenal hakikat Islam, makanya nanti Islam akan menjadi asing. Ngakunya Islam tapi nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang? Coba kita balik ke bab wudhu. Kalau kita belajar detail, banyak wudhunya yang berantakan. Betul nggak? Yes. Jangan jauh-jauh lah. Wudhu ini bicara buat sholat. Wudhunya berantakan. Kadang-kadang kaki main apa? Main diguyur. Sah nggak? Sah nggak? Enggak. Kaki sampai mana? Sampai lutut. Padahal kaki sampai mana? Mata kaki. Antum buka surat Al-Maidah. Ada dalilnya di situ. Ya, makanya subhanallah ya ikhwah. Ya, dalam bab ini aja makanya banyak orang yang kemudian mulai tidak mengenal pokok Islam. Ini yang dimaksud dengan nanti bakal menjadi terasing. Ya, makanya beruntung orang-orang yang menjalankan syariat Islam kemudian dianggap asing. Kenapa? Karena dianggap asing pada saat itu kebanyakan orang tidak mengenal hakikat Islam. Nah, sedangkan ada hakikat Islam. Apa hakikatnya? Ada 3 poin. Yang pertama, di atas sebutkan tadi sebelumnya. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Allah SWT berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Allah mengatakan mereka telah berpegang kepada urwatil wuthqa. Apa yang dimaksud urwatil wuthqa? Tali yang kokoh. Jelas yang dimaksud adalah agama yang benar. Ya. Makanya disebut dengan apa? Menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pokok yang pertama. Kemudian pokok yang kedua adalah tunduk dengan mentaatinya. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ya, sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah menghukumi adil ya di antara mereka, maka hendaklah mereka mengucapkan apa? Sami'na, kami mendengar, dan mentaatinya. Jadi nggak ada apa? Kalau kok nggak gini aja, nggak ada nawar. Aturan gini jangan pakai ditawar. Makanya orang sekarang kadang-kadang ya ikhwah sering mengatakan, kadang-kadang kita bicara hukum tiba-tiba, Ustadz hikmahnya apa? Ini tanda-tanda yakin atau ragu? Jujur aja, yakin atau ragu? Ragu, selesai. Tanya kira-kira ada baiknya enggak? Ya ikhwah, kalau bukan Allah yang mengetahui yang terbaik buat kita, siapa lagi? Allah yang menciptakan kita, betul enggak? Pertanyaannya, kita kenal sama diri kita enggak? Kita kenal sama diri kita enggak? Serius? Kenal? Oke. Kalau kena masalah, ya, kenapa kok tidak bisa nyelesain sendiri? Kalau kenal. Berarti pertanyaannya, kita kenal sama diri kita enggak? Enggak tahu. Berapa banyak kita mengatakan ini yang paling baik, tapi aturannya bukan aturan Allah, aturan pribadi, betul? Ujung-ujungnya kecewa, betul enggak? Ujung-ujungnya salah, betul enggak? Saya mau tanya, berapa banyak orang mengatakan kalau saya punya harta melimpah saya bahagia, betul? Banyak enggak itu? Begitu punya harta bahagia, dia stres dan bingung. Kenapa? Karena harus mengelola yang satu sampai nggak bisa tidur. Apakah itu disebut bahagia? Ketemu sama pulang malam, berangkat pagi, nggak sempat ketemu sama keluarga, bahagia? Begitu hari Ahad
langsung tidur seharian karena capek, bahagia. Kenal sama diri kita berarti? Atau nggak kenal? Persis. Berarti yang kenal baik tentang kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Makanya sering kita nggak tahu diri kita yang terbaik yang mana. Ya kan? Begitu kita balik sama Allah, baru Allah kasih mana yang terbaik. Sering kita tanya sama nafsu kita, tapi justru berakhir dengan apa? Kecewa. Loh kok malah gini? Padahal tadi kelihatannya enak. Betul nggak? Ya. Sudah. Maka tanyalah kepada yang benar-benar paham tentang diri kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ada hadis Nabi SAW dikatakan ya wabisa, kepada seorang sahabat, istafti qalbak, ya, tanya sama hatimu. Caranya apa? Disebutkan albirra matma'anna ilaihin nafs, bahwa ketaatan itu yang membuat jiwamu tenang. Kalau engkau taat sama Allah, maka hatimu tenang. Wal ithma mahaka fi nafsika, dan sedangkan dosa yang membuat jiwamu jadi ragu dan berantakan. Jadi kalau kita sudah mulai bimbang, gara-gara apa? Dosa. Tapi kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, ngikutin aturan, maka hati kita berakhir dengan ketenangan. Walau aftaka aftuh, walaupun orang engkau minta fatwa sama orang, oh enggak apa-apa. Orang ngomong enggak apa-apa, kalau itu dosa, enggak apa-apa atau bermasalah? Bermasalah. Orang 1000 orang mengatakan enggak apa-apa, kalau itu dosa tetap masalah. Sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan tentang bagaimana, makanya kita harus nurut sama Allah. Itu yang terbaik, enggak ada lagi yang terbaik. Sudah, selain itu. Jelas ya ikhwah? Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka di sini harus bertauhid dan menghilangkan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, yaitu apa? Kesyirikan, dan beriman kepada Allah, maka telah memegang tali puhul yang kuat. Ya, la infisama laha wallahu sami'un alim. Ya. Kemudian jadi konsekuensi dari tauhid adalah mengingkari kesyirikan beserta pelakunya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Nabi Isa, putranya Maryam. Ya enggak? Disebut anak Allah, dia juga Allah, maka telah kafir. Ini maksudnya apa? Yang disebut dengan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya. Bahkan Allah mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, trinitas. Ya. Maka kemudian Allah juga mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik di neraka jahanam kekal di dalamnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa pelaku kesyirikan adalah kafir dan tempatnya di neraka. Ya, sehingga kita tidak boleh sama sekali membenarkan perlakuan kesyirikan. Jadi tidak ada yang istilahnya apa? Oh, kalau semua nanti bakal masuk surga, apapun agamanya. Ini dalilnya jelas. Jelas gak? Jelas, jelas banget. Ya. Allah mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah agama Islam itu ada 3 tingkatan. Islam, iman,
ihsan. Perhatikan baik-baik. 3 ini punya pengertian sendiri-sendiri. Supaya kita paham dalam prakteknya. Di mana hadis Jibril ketika Rasulullah SAW ya ditanya tentang mahwal Islam, ya anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahajjal baita liman istata'a ilaihi sabila, yaitu tentang rukun Islam. Jelas? Kemudian bicara masalah antuk iman, antuk minubillah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman. Bicara ihsan, perhatikan baik-baik, ihsan itu ada 2. Yaitu anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Kalau itu nggak bisa, maka ketahuilah Allah sedang perhatikan dirimu. Kalau yang pertama nggak bisa, maka yakinilah yang kedua. Yang kedua ini semua orang kemudian bisa merasakannya. Betul nggak? Allah sedang mengawasi. Ya, Allah katakan apa? Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar. Berarti ngawasin nggak? Dan maha mengetahui semua yang terjadi, bahkan apapun yang kita lakukan, Allah tahu semua. Ya. Dalam kondisi seperti ini ada makna secara jelas. Korelasinya apa ya ikhwah? Rukun Islam itu saya jelasin 3 hal ini. Pertama, rukun Islam berkaitan dengan amalan dohir. Berarti asasnya ketika kita bicara amalan dohir, bicara rukun jelas, rukun iman berkaitan dengan amalan hati. Engkau beriman, meyakini. Meyakini ini pakai apa? Paham? Sedangkan ihsan berkaitan dengan kondisi ibadah kita. Kita kalau ibadah, maka rasakanlah Allah sedang ngawasin terus. Berarti ibadahnya santai-santai atau serius banget. Serius banget. Kenapa? Kita diawasin sama orang, contoh nih. Ya, kita datang ke calon mertua. Begitu sholat sunnah, calon mertuanya ngeliatin dari awal sampai akhir, subhanallah. Nah, langsung dibuat seakan-akan kayak orang yang sholatnya paling khusyuk. Padahal yang ngeliat cuma manusia. Padahal yang menentukan diterima sama enggaknya siapa? Allah. Kebayang nggak di sini? Tapi apa? Seakan-akan, yang punya keputusan mertuanya. Padahal yang pegang hati mertuanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini yang kemudian sama orang suka dihapus. Betul nggak? Begitu nggak diterima, kaget-kaget dia. Saya kurang apa sholatnya? La haula wala quwata illa billah. Jelas di sini ikhwah. Ini cara simpel lah. Yang kadang-kadang kita harus berpikir dengan baik. Nah yang mertuanya yang buat gak senang Allah mau bicara apa? Antum mau baik 1000 kali sekalipun. Ketika kemudian Allah yang berkehendak, maka antum gak bisa ngapa-ngapain. Makanya cari ridho Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun apapun yang terjadi ketika Allah memudahkan, semua jadi mudah. Sebagaimana saya tutup dengan hadis. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi. Ya, pegang prinsip ini baik-baik. Ya. Ini ada di dalam tafsir surat Maryam ayat 96. Yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan kata Allah, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbu." Maka wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka apa yang terjadi? Maka malaikat Jibril pun cinta kepada fulan. Begitu malaikat Jibril cinta, maka dikatakan kepada ahlus sama, para penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit semua cinta, sehingga cintanya turun kepada penduduk bumi. Turun secara otomatis. Apa yang terjadi? Penduduk bumi pun ikut cinta. Sebaliknya,
Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni ubghidu fulan fa'abghidu. Wahai Jibril, aku benci sama fulan, maka bencilah dia. Maka kemudian malaikat Jibril membencinya dan diumumkan kepada penduduk langit semuanya. Allah membenci fulan, bencilah dia. Dibenci sama penduduk langit sehingga bencinya turun ke bumi. Tepat di kisah bawahnya ada kisah Imam Hasan Al-Basri, di mana Imam Hasan Al-Basri mengisahkan ada orang yang sholat, yang ibadah, kemudian dia mengatakan, tidaklah aku melakukannya kecuali aku ingin disebut karenanya. Tahu disebut karenanya? Biar disebut ahli, orang yang baik, taat. Maka dia beribadah, tidaklah aku memasuki masjid kecuali awal pertama masuk. Dan ketika masuk di masjid, tidaklah dilihat kecuali dalam kondisi sholat. Terus ibadah dalam. Dan keluar paling terakhir. Dia kepingin disebut karenanya. Bukan ya? Bukan karena Allah, tapi karena ibadahnya kepingin disebut baik. Akhirnya orang ini cerita. Maka kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, maka orang ini tidak melewati sekelompok kaum kecuali kaum tersebut mengatakan, lihat orang yang riya lewat. Orang yang riya lewat. Pertanyaannya dari mana tuh tahu? Padahal ini orang nggak ngasih pengumuman. Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah benci fulan. Maka manusia langsung komentar negatif keluar dari mulutnya. Kaget dia. Dirubah tuh amalannya. Padahal dia berbulan-bulan sudah. Maka dia mengatakan, mulai sekarang aku akan melakukannya karena Allah Azza wa Jalla. Begitu dirubah amalannya, maka dia, kata dia, aku tidaklah menambah dan menguranginya. Persis kayak yang sebelumnya. Begitu sudah karena Allah, begitu melewati sekelompok kaum tersebut mengatakan, mudah-mudahan Allah merahmatimu sekarang. Subhanallah ya ikhwah. Antum bisa tahu lihat kisah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Maryam ayat 96. Orang berubah pandangannya, mudah-mudahan Allah merahmatimu sekarang. Siapa yang membuat lisannya mengatakan itu? Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dalam hidup. Jangan pernah kita salah dalam mencari ridha. Karena sesungguhnya ridha Allah segala-galanya. Dan menjadikan hidup ini bahagia dan tentram selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita dan keluarga kita. Serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.